Assalamualaikum. Sleeping with Enemy. Itu bukan judul film, tapi itulah situasi kita hari-hari ini karena harus hidup berdampingan dalam jangka waktu yang lama dengan virus corona. Juni 2020, bulan ini, umumnya kita mulai bekerja di ruang publik. Tapi vaksin baru ditemukan, diperkirakan sekitar Juni 2021. Masih 1 tahun lagi. 12 bulan lamanya, kita harus hidup dengan virus corona yang membuat kita merasa was-was, cemas, karena jika tertular virus corona, itu belum ada obatnya. Ini benar-benar suasana sleeping with enemy. Apalagi hingga Juni 2020 ini, yang datang pada kita baru gelombang pertama pandemi. Berdasarkan pengalaman kita sebelumnya, pandemik 100 tahun yang lalu, 1918, flu saat itu terjadi dalam 3 gelombang. Dan justru gelombang kedua, itu gelombang yang lebih mematikan. Nah, sekarang bagaimana caranya? Di satu sisi, kita harus bekerja, tapi kita tak ingin ikut melahirkan gelombang kedua pandemik. Di sisi lain, kita pun tak ingin kehilangan gairah hidup. Karena dunia publik harus kembali kita gairahkan. Bagaimana caranya? Inilah yang akan kami jawab dari hasil riset. Saya Denny J.A. berbicara mewakili lembaga LSI Denny J.A. LSI Denny J.A. minggu ini menyelenggarakan konferensi pers tentang 6 strategi menghadapi new normal. Background-nya adalah era lockdown atau era PSBB, pembatasan sosial berskala besar segera berakhir. Ini strategi lama yang terlalu besar kos ekonominya. Apalagi telah datang pada kita satu fakta baru bahwa ternyata sebuah negara bisa mengatasi virus corona tanpa harus lewat lockdown seperti Hong Kong, atau sebuah provinsi bisa mengatasi virus corona tanpa harus lewat PSBB seperti Bali. Namun vaksin masih setahun lagi datang dan kita masih hidup setahun lagi dengan virus corona tanpa vaksin. Ini strategi yang kita sarankan untuk new normal. New normal membutuhkan juga new strategi. Pertama adalah yang kita sebut micro targeting. Jika datang satu serangan pandemik pada satu lokasi, maka lokasi itu saja yang dilokalisir. Penanganannya lebih lokal, hanya pada tingkat RT saja, RW saja, kelurahan saja, atau desa saja. Seperti permisalan, jika datang musuh pada satu kelurahan, maka cukup kelurahan itu saja yang dibom. Kita nggak perlu membom satu kota, membom satu provinsi, apalagi membom satu negara. Cukup micro-targeting, ditargetkan, dilokalisir di wilayah yang terkena pandemik saja. Kos ekonominya juga lebih murah dan itu juga efektif. Kedua, strategi yang kita sebut strategi bolak-balik buka dan tutup, buka dan tutup. Suatu ketika kita harus membuka wilayah kita karena sudah aman dari virus corona. Namun ternyata ketika datang lagi serangan pandemik di wilayah itu, pun ia kita tutup lagi. Seperti contoh satu sekolah, ia kita buka, terpapar virus corona, kita tutup lagi, kita bisa atasi itu, kita buka lagi, terpapar lagi, kita tutup lagi. Jadi ini kebijakan yang kita bisa lakukan, buka tutup, buka tutup, buka tutup, sampai datang penemuan atas vaksin. Nah, inilah yang terjadi
di Korea Selatan, di sekolah-sekolah Prancis, juga di Israel. Buka tutup hingga vaksin ditemukan. Strategi ketiga adalah komunitas menjaga komunitas. Para pendeta, ulama, biksu menjaga rumah ibadahnya. Para pengusaha menjaga tokonya, restorannya, kafenya, bahkan juga mallnya. Para pimpinan perusahaan menjaga kantornya. Kepala rumah tangga menjaga rumah tangganya. Semua menjaga semua karena tak efektif lagi jika hanya satu big brother yang mengawasi semua. Itu tak efektif lagi dan kita hidupkan komunitas menjaga komunitasnya. Ini 3 strategi makro yang bisa kita kerjakan dalam menghadapi new normal. Namun, secara individual, kita pun harus melengkapi diri dengan senjata yang kita punya. Setiap individu harus pula menyiapkan senjatanya sendiri menghadapi era new normal karena kita masih setahun lagi sleeping with the enemy. Tak bisa juga 100% kita mengandalkan pada dunia luar kita. Tapi apa yang bisa kita lakukan secara individual? Ingat saja ini, KORMA. Ini singkatan dari C-O-R-M dan A. KORMA. C untuk cuci tangan. Sesering mungkin kita harus cuci tangan karena riset membuktikan ternyata corona yang maha perkasa itu ia dengan mudah dikalahkan oleh air dan sabun dengan cuci tangan kita. O untuk olahraga. Jangan lupa seminggu 3 kali atau 5 kali kita olahraga cukup setengah jam saja. Olahraga itu juga riset membuktikan ia tidak hanya membangkitkan imunitas kita, tapi juga melahirkan hormon yang merilekskan pikiran kita, karena kita juga penting untuk tetap ceria. R untuk rentang jarak. Dimanapun kita berada, jaga jarak minimal 1 meter dengan individu terdekat. Baik di kantor, di jalan, di kereta, di bis kota, jaga jarak. Karena hanya itu cara kita untuk tidak tertular oleh mereka yang membawa virus corona dari para tetangga di samping-samping kita itu. M adalah masker. Gunakan masker, karena dengan masker itu kita menghormati lingkungan kita, di samping kita melindungi diri kita dari kemungkinan adanya virus yang menyerang dari individu di dekat kita, pun kita melindungi orang lain karena siapa tahu tanpa kita duga kita pun membawa virus corona. A adalah asupan. Itulah makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, menambah tenaga kita. Salah satunya yang sederhana, siapkan vitamin C, siapkan vitamin D, karena memang sudah juga dibuktikan ia bisa ikut menumbuhkan imunitas kita. KORMA, itu cara yang paling efektif, cara yang paling sederhana yang kita punya, dan itu terbukti ternyata bisa mengurangi tingkat penyebaran virus corona. Kita sekarang sudah diambang bab terakhir untuk memenangkan perang melawan virus corona. Selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.